مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الأهوال القاتلين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أتانا بالواحدية بفضل ربنا. يا أيها الغوث السلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita alhamdulillah pada malam ini bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu thalabul ilmi, yang mudah-mudahan thalabul ilmi kita ini mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menjadikan suatu wasilah
mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan akhirnya kepada seluruh umatnya yang selalu taat kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita terlebih dahulu, mari kita bersama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, yang mudah-mudahan dengan berkah bacaan suratul Fatihah tersebut kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan iman dan Islam. Yang kedua, diberikan umur panjang di dalam taat kepada Allah. Yang ketiga, diberikan sehat walafiat. Yang keempat, diberikan rizki yang mahmur. Yang terakhir, mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang ada di lingkungan kita, umumnya yang ada di alam dunia ini, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan ummatan wahidah, umat yang bersatu. Ala hadhihin niyah walikulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan, boleh nggak saya cerita Muharram dulu Pak? Takut nggak boleh, kan sudah banyak yang cerita. Saya lagi, boleh nggak? Boleh, ya boleh, nggak apa-apa. Itu adalah ngambil daripada hijrah Allah alaihi wasallam. Dan siapa yang menentukan atau yang menjadikan atau menetapkan itu tahun Hijriah? Kalau zaman Rasul belum ada Pak Hijriah itu. Zaman Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah juga belum ada tahunnya. Tapi sebelum itu ada yang dinamakan tahun Ka'ab. Karena saking lamanya tahun Ka'ab terus terjadi, maka masyarakat waktu itu di sana jahiliyah pada lupa dengan tahun Ka'ab tersebut. Semuanya gitu. Nah, ini ditentukan oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar, Pak. Sayyidina Umar khalifah atau Amirul Mukminin setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Itu pertanyaannya. Sayyidina Umar itu harus menentukan, karena pada waktu itu banyak surat yang masuk baik dari Irak, dari Yaman sebagai kegubernuran. Kalau zaman sekarang apa? Walinya Sayyidina Umar, wali itu adalah kalau zaman sekarang gubernur Pak. Itu di banyak surat yang datang tapi tidak tahu tahunnya, tahun berapa ini surat gitu Pak. Kalau tanggal sudah ada, bulan ada Pak. Bulan apa? Ya bulan Muharram itu. Bulan Muharram dari dulu sudah ada Pak. Dari sebelum Nabi Adam pun Allah sudah menetapkannya. Tahun Muharram, Safar itu. Tapi belum ada yang mengawali kapan tahun barunya. Dari mana dalilnya bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada?
Kan ada firman Allah Pak dalam surat At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhur 'indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu anfusakum. Itu kata Allah dalam surat At-Taubah. Takut saya nanti bisa Bapak buka di rumah ada itu Pak. Terkecuali Quran yang palsu kali nggak ada ya. Ini Qurannya asli. Apa saya bilang Quran palsu? Karena banyak Pak zaman sekarang maknanya diselewengin. Kalau ayatnya mah ada gitu. Jadi disesuaikan dengan zaman sekarang. Yang lebih itu Pak, zaman sekarang itu akhir zaman. Kata Allah, inna iddatasy syuhur. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itsna asyara syahran, yaitu 12 bulan. Fi kitabillah, Allah tetapkan yang 12 bulan itu berikut nama-namanya. Yauma khalaqas samawati wal ard, berbarengan dengan menciptakan langit dan dunia. Nabi Adam sudah ada. Belum. Itu kata Allah. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Itu yang tersendiri. Kalau kita bilang Dzulqa'dah bulan apa Pak? Kalau di sini. Kalau di sini bulan apa? Ya berarti sama dengan di Bogor. Bisa ya orang Indonesia itu. Udah ditetapkan Allah Dzulqa'dah dibilang hafid. Subhanallah. Kalau bulan haji, bulan Dzulhijjah, ya haji kita kadang-kadang ragung Pak ya. Gitu. Ya pinter ngegantinya gitu. Rabiul Awal jadi Maulud. Subhanallah. Syaban, Roah. Pada gak ganti itu Pak. Nah itu sudah Allah tetapkan di antara yang 12 itu ada 4 yang dimuliakan, yaitu di antara Dzulqa'dah dimuliakan itu rata-rata Rasul mengatakan awal dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dimuliakan itu. Di sana banyak hikmah-hikmah atau faidah-faidah bagi kaum muslimin yang mempercayai ayat-ayat Allah Al-Quran dan percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzalika dinul qayyim, kata Allah, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu anfusakum, jangan kau mendolimi diri kamu kalian. Artinya dalam setiap bulan itu punya faidah dan hikmahnya ada. Makanya ada orang juga yang mengatakan, kan zaman Rasul belum ada Muharram kok Rasul nyuruh puasa kan gitu Pak ya. Ini dari awal Rasul sudah mengatakan bahwa puasa di bulan itu adalah tahunnya enggak disebut tahun Hijriah. Kenapa? Karena belum ada Pak. Maka dengan Sayyidina Umar itulah Sayyidina Umar menetapkan, karena gara-gara surat tadi Pak. Ini tahun berapa ini surat dari gubernur Yaman kalau zaman sekarang gitu Pak ya. Ini dari Irak kapan? Terus dari Syam kapan ini surat? Tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya kapan? Maka dengan kebingungan seperti itu kadang-kadang suratnya sudah lecek gitu Pak ya. Nggak tahu sudah berapa tahun, nggak ada tahunnya soalnya gitu. Maka dalam tulisan Dalilul Falihin, kitab secara Riyadus Shalihin, secara Rasul itu ada 2 kan Pak, ada Dalilul Falihin, ada Nuzhatul Mutakin yang saya punya, mungkin banyak Pak sarah-sarahnya. Nah itu ada cerita seperti itu, tapi di sana nggak dikatakan lecek Mbak, itu mas saya aja yang ngomong Pak. Maka inisiatif Sayyidina Umar dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan Abu Hurairah juga Musa al-Asy'ari, semua sepakat untuk menetapkan tahun. Dan itu ada tahun tadinya yang dinamakan, ada tahun bukan Hijriah Pak, tahun memakai nama seseorang. Semua tidak. Sayyidina Ali berkomentar, kita pakai hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja kita bikinnya. Maka sahabat semua sepakat ditetapkan oleh Sayyidina Umar itu tahun Hijriah. Awal tahun disepakati oleh semuanya adalah Muharram gitu Pak. Untuk Hijriah itu kenapa?
Karena kalau Dzulqa'dah dekat sedikit lagi akan timbul musim haji. Orang yang merayakan akan merasa kesibukan. Kalau dibikin Dzulhijjah juga sama. Setelah haji aja adalah sepakat ditentukan Muharram. Dengan dasar hadis Rasulullah, para sahabat Rasul menentukan itu tahun Hijriah, dan juga katanya kalau puasa bulan Muharram gitu kan, kata ulama, orang-orang mengatakan begitu Pak ya. Gua ada di zaman Rasulnya kan gitu Pak ya. Gitu. Ini dari Rasul sudah ada Pak, ada hadisnya dari Ibnu Hajar Al-Hafidh. Ibnu Hajar itu adalah seorang ulama ahli fikih dan juga ulama ahli tasawuf. Dia adalah hafal hadis, hafal Al-Quran, sehingga punya titel Al-Hafidh, yang hafal semua hukum agama. Beliau dari siapa? Ibnu Hajar dari Hafsah, dari Sayyidina Hafsah, ya. Sayyidina Hafsah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadisnya ada nggak dari Rasul nih? Ada, cuma waktu itu tidak disebut tahunnya Pak. Hanya awalnya saja. Di sini dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala man soma akhira yaumi min Dzulhijjah. Karena bulan sudah ada, ditetapkan. Memang dari itu sudah ditetapkan oleh Allah Pak ya, dari dulu. Barang siapa yang puasa di akhir bulan Dzulhijjah. Sekarang sudah akhir belum Pak? Belum. Besok akhirnya Pak. Besok hari Sabtu Pak ya. Puasa besok Pak. Puasa. Itu kan dalil untuk menentukan bahwa bulan itu sudah ada, dan Muharram itu ada hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzulhijjah sudah ada hadisnya. Juga kata Rasul, wa awwalu yaumin minal Muharram, satu hari dari awal Muharram. Itu hadis Rasul Pak. Ini dikatakan Imam Bukhari dalam kitab Nusatul Mutakin bahwa itu adalah hadis sahih. Juga disepakati oleh Syekh Hakim, perawi hadis juga sama, hafal hadis juga. Dan juga Syekh Turmudi, semuanya hadisnya ada yang mengatakan paling rendah adalah hasan, semuanya mengatakan sahih. Ada Pak dari nabinya, ada. Jangan dibilang enggak ada dari sananya Pak, jangan. Kalau ada, kamu puasa apa? Puasa akhir Dzulhijjah sama awal Muharram. Itu dari mana? Dari hadis Rasul. Enggak ada dari sananya. Rasul udah meninggal baru ditentuin sama Sayyidina Umar tahun Hijri. Itu tahun Pak, bukan bulan. Itu tahun. Kita nggak usah ribut Pak dengan orang itu. Kita balik tanya aja. Kapan ente dari sana? Kalau saya kenal lagi saya mau ikut gitu. Kan nggak ada dari sananya. Sana itu di mana Pak? Jadi tinggal kita tanya, kapan ente dari sana? Kalau ente mau ke sana lagi, saya ikut. Gampang nggak Pak? Nggak usah ribut-ribut Pak. Ngapain ribut-ribut? Paling dia bengong Pak. Nah itu, barang siapa, ini satu dalil bahwa itu adalah ada faidah, kata Allah, minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 berturut-turut, 1 adalah di akhir itu, jauh, tidak ada temannya gitu Pak. Rasulullah barang siapa tadi mansofa, barang siapa yang puasa di akhir Dzulhijjah, besok Pak hari Sabtu, wa awwalu yaumin minal Muharram, awal bulan Muharram berarti hari Minggu Pak ya. Lah besok kan mau pawai obor. Oh malam banget Pak, siang mah enggak pawai Pak ya. Makanya kalau saya mah di sana Pak merayakan Muharramnya, pawai obornya entar gitu. Jadi setelah asar kumpul, baca doa akhir tahun, kan itu akhirnya. Terus buka bareng bersama di sana. Kalau saya musola Pak, nggak di masjid, di musola. Setelah buka kita sholat maghrib kita baca ayat kursi 360 kali. Hah? Banyak amat. Kan itu untuk 1 ayat kursi untuk 1 hari Pak. Kata Rasulullah, dia akan dijaga, tidak akan kena godaan setan, jin dan apapun selama 1 tahun. Kalau hijrah tidak pakai tambah-nambah, 1 tahun 360 hari. Jadi 1 ayat kursi untuk 1 hari Pak. Itu. Maka kata Rasul, barang yang siap puasa di akhir Hijjah dan awal Muharram, Allahu lahu kaffaratun khamsina sanatan. Allah akan menjadikan sebagai pelebur dosa 50 tahun.
Subhanallah. Tapi besok puasa nggak kira-kira Pak? Insya Allah. Bahkan wasaumu yaumin minal muharram. Satu hari saja puasa di bulan Muharram, kata Rasulullah SAW, itu sama bisaumi salasina yauman, sama pahalanya dengan 30 hari. Kalau satu hari di bulan Muharram, kapan aja, yang penting bulan Muharram. Dan Imam Ghazali juga mengatakan dalam kitab Al-Ihya, beliau juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma salasata ayamin min syahril haram, barang siapa yang puasa 3 hari saja di bulan Muharram, tapi ditentukan waktunya Pak. 1 hari Kamis, 2 Jumat, 3 Sabtu. Gitu Pak. Nggak bisa hari lain ini Pak. Kamis, Jumat, Sabtu. Maka kataballahu lahu ibadata sab'i mi'ati amin. Allah akan menulis bagi orang yang puasa Kamis, Jumat, dan Sabtu itu sama dengan ibadah 700 tahun. Bapak umur berapa? Tapi syaratnya ikhlas. Jadi ada Pak dari sananya. Tapi jangan nanya ke saya, kapan Pak Ustadz dari sana? Saya belum ke sana Pak. Ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke zaman sekarang begitu kan Pak ya? Kalau ngomongnya itu nggak dari sananya, katanya gitu Pak ya. Dia nggak mesti ragu kalau katakan dari Rasul, nggak ada ragu karena ada gitu. Jadi di sana aja gitu. Subhanallah. Nah itu Pak. Makanya kita berpuasa di bulan Muharram. Bahkan kan dalam haji kemarin saya terangin juga kan Pak ya. Terangin juga kalau kita puasa tanggal 3, hari ketiga itu berarti tanggal 3 Dzulhijjah kan gitu. Sampai 9 Dzulhijjah. Itu kan ada penerangannya. Itu hadis Rasul riwayat Ibnu Abbas. Itu ada dari Rasulnya. Sama ada. Cuma kita aja yang sotoy Pak ya. Sotoy. Dan ini mengatakan Ibnu Hajar Pak. Masya Allah. Sekarang yang ngelarang-ngelarang kita, dia hafal hadisnya berapa Pak? Hanya hafal enggak? Ini Ibnu Hajar jutaan hadis. Dia sebagai ulama ahli fikih. Subhanallah, disepelekan sama dia. Gusti nu agung, Masya Allah, Subhanallah. Apalagi jangan ikut-ikutan, jangan. Ayah, zaman sekarang Bapak tahu nggak rame? Hah? Belum. Itu masalah Habib. Pak, kita jangan ikut-ikutan Pak, jangan. Kenapa bahaya? Kata Rasulullah SAW, ada hadis dari Nuzatul Mutakin juga, hadis nomor, kalau nggak salah nomornya berapa ya? 10.021. 1021 nomor hadisnya. Dan sahih riwayat Imam Bukhari. Isnatani bin nasi bihim kubrun at-ta'nu fin nasab wan niyahah 'alal mayyiti. Ini Rasul yang mengatakan 2 macam orang manusia di alam dunia dengan sebab 2 macam tersebut bisa kufur hukumnya. Apa satu? Memutuskan nasab. Makanya jangan bilang ke anak sendiri, cantik amat, anak siapa? Anak siapa? Nanya lagi, bukan anak nak. Bisa jadi putus itu pantarnya. Kan gitu, anak siapa? Betul kan di sini gitu gak Pak? Anak siapa dulu dong. Lah bapaknya nanya anak siapa itu. Bingung bapaknya kali Pak ya. Ngaku anak. Itu bahasa lama kelamaan jadi akidah antar Pak. Kalau sudah terbiasa. Seperti itu. Jangan Pak, oh anak bapak. Gitu aja udah. Itu atau bin nasab. Kalau sudah memutuskan nasab, nyerempet kemana-mana Pak. 1, dia menuding zina kepada turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak ada turunannya, nggak ada bapaknya kan. Kalaupun bapaknya ada tapi tidak dikurung dengan akad pertikahan, itu tidak bernasab Pak. Berarti nuding apa? Menuduh zina. Kalau sudah menuduh zina, hukumannya ada Pak. Kalau orang dituduh zina tapi bukti tidak ada, yang menuduh yang harus dijilid. Dalam ilmu fikih, ntar kita ketemu Pak, bab nikah. Subhanallah, mencerabet kemana? Kita jangan ikut-ikutan. Jangan, saya mah bukan saya ngelawan siapa-siapa, enggak saya.
Saya hanya memberitahukan jangan ikutan. Udah kita mengaji, sholat, cari duit untuk perut. Udah itu aja Pak. Ngapain? Subhanallah. Kan gitu Pak ya. Nah itu nyerempet kemana-mana. Nah kalau nasabnya putus, yang ngawinin apa? Bisa kalau kawin hakim Pak. Ahli warisnya kemana? Nyerempet kemana-mana enggak Pak? Makanya Rasul mengatakan kufur. Jangan ikut-ikutan. Udah biarin mereka aja yang ribut. Subhanallah. Ini tanda kalau saya melihat sejarah Karbala, Pak. Pertama, zuriat Rasul dihabiskan perang Karbala. Tinggal satu, Ali Zainal Abidin dari cucunya Sayyidina Husain, Pak. Kalau dari Sayyidina Hasan masih banyak. Gitu. Tinggal satu. Kedua, yaitu zaman kalau nggak salah di Hadramaut juga Pak, pembantaian terhadap cucu Rasulullah itu fase kedua. Sekarang fase ketiga. Diputuskan nasab, kata Rasul kalau sudah fase 3, sebentar lagi Mang Ahmad datang. Oh kiamat ya? Kiamat. Oh bukan supir itu, supir apa namanya, bajai. Subhanallah. Maka kata Rasul untuk menjaga fitnah di akhir zaman ini, Rasul baca Rasul 10 ayat dan akhir surat Al-Kahfi, kamu akan dari fitnah Dajjal. Kalau sholat suka dibaca Pak? Suka dibaca nggak Pak kalau sholat? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min wal mamati wa min fitnatil mahya wa min fitnatid dajjal. Itu kan Pak. Suka dibaca Pak? Baca. Ini kayaknya sudah ya sebentar lagi Pak. Sebentar lagi bukan menurut saya, kalau sebentar lagi menurut saya 5 menit lagi Pak. Sebentar lagi ya Pak ya. Baca itu juga ada dalam Nuzhatul Muttaqin, juga ada dikatakan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, rawahu Muslim riwayat Imam Muslim. Kalau dalam Nuzhatul Muttaqin jursani Soifah 710 Pak, ada di sana kitabnya, tapi bahasa Arab Pak gitu. Nah itu bukan bahasa, sudah ditulis dengan bahasa kita, nggak ada terjemahannya kitabnya Pak. Jadi kita harus hati-hati. Saya mah bukan apa-apa, takut kita kena fitnah Dajjal. Jadi kemana kita Pak nantinya Pak? Kalau fitnah Dajjal, kalau Dajjal itu kan sakti Pak. Kalau kata Dajjal, lu mati, lu hidup. Kalau lu sudah mati. Karena dalam Nuzhatul Muttaqin juga dikatakan ada, tapi hadisnya nggak hafal saya Pak. Cuma kalau artinya masih ingat. Ada seorang menentang Dajjal, ditangkap, dibelah 2 sama Dajjal Pak. Dari kepala sampai selangkangan. Dibelah 2. Mati nggak Pak kira-kira? Mati. Dan sama Dajjal dilempar ke barat dan ke timur. Yang satu di tangan ke sebelah barat sampai ke ujung barat Pak. Ujung barat di mana? Hah? Nggak tahu kita ya. Dan tempat es itu apa tempat es? Kutub barat berarti. Yang sebelah kiri ke timur. Begitu dia ngomong, "Woi, yang baru saja saya lemparin datang dan hidup." Datang Pak, hidup. Gimana orang nggak percaya? Itu fitnah Dajjal. Kalau tanah kering nggak jadi apapun, diinjak sama Dajjal, kata Dajjal jadi. Tapi kata Rasul, Dajjal itu takutnya sama surat Kahfi 10 ayat pertama dan 4 ayat terakhir. Dan semua manusia di alam dunia termasuk jin yang sakti pun takut sama Dajjal. Apalagi jin sekarang pakai surat Kahfi Pak, kabur duluan. Betul gak Pak? Suka baca Pak? Hafal? Lah kan guru di madrasah diajarin sama guru kita. Betul gak? Suruh ngapalin itu. Betul gak? Kalau saya dari dulu Pak, dari kecil udah diajarin di madrasah, dihafal satu-satu ke depan. Mulai sekarang baca Pak. Kalau nggak setiap waktu, subuh dan maghrib atau setelah asar, nggak apa-apa itu Pak. Insya Allah kata Rasulullah SAW, man hafadha, barang siapa yang hafal
10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia akan dilindungi dari dajjal. Subhanallah. Sekarang agak musim sedikit Pak ya, dajjal itu. Kenapa? Kok hujan di Bogor nggak hujan juga udah dingin Pak. Ini hujan gede lama 1 jam, beres hujan kok panas. Itu apaan Pak? Ya nggak tahu, itu urusan Allah, kita pokoknya berzikir aja. Subhanallah. Sudah ada perbedaan. Itu sedikit tentang Muharram. Allah, sebentar lagi Isya Pak. Udah Pak ya? Enggak, maksudnya ngaji Muharramnya udah. Terus aja kemana? Subhanallah. Sekarang kita bab Jum'ah Pak. Kemarin kita sudah mengatakan bahwa sholat Jum'ah itu sholat yang paling utama dari sholat-sholat yang lain. Dan dikatakan Jum'ah itu banyak, ada yang mengatakan bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di Muzdalifah. Tapi dipanggil sama Nabi Adam di Jabal Rahmah gitu Pak. Makanya kita di Jabal Rahmah itu kalau Bapak sudah jadi haji, kalau duduk di Jabal Rahmah Nabi Adam Pak, pantatnya di atas, kakinya ke bawah seperti duduk kita di kursi. Tinggi gak Pak? Subhanallah. Gunung itu bukan kursi yang didudukin Nabi Adam. Dan di sebelah sananya, sebelah kanan kalau kita naik, sebelah kanan ada batu, bisa dipakai sholat. Rasulullah SAW terakhir menerima ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Di sana Pak. Makanya sekarang Arafah dijadikan untuk wukuf orang yang pergi haji. Nah sekarang kalau tidak salah tajibu jum'atun. Kita ke pengajian kita Pak, walaupun hanya sedikit. Tajibu wajib jum'atun, sholat Jum'ah ala kulli mukallafin aibaligin akilin zakarin hurrin. Wajib sholat Jum'ah kepada setiap orang yang sudah akil balik. Tahu Pak, akil balik, tanda akil balik? Ada 3 Pak ya? Pak tahu nggak? Ada 3, lupa lagi, ya nggak apa-apa. Sekarang kita ngaji lagi, insya Allah. Ingat dulu, atau masa lupa sih? Ingat dulu, pulang dari sini lupa lagi. Kalau pengen ingat lagi, ngaji lagi. Sampai kapan? Sampai mati, jangan berhenti ngaji. Habis gimana tuh? Kan lupa kita mah Pak. Al insan ma'lul hatta wanisyan. Tanda balik itu ada 3. Yang 2 untuk laki-laki, yang 3 untuk perempuan. Maksudnya yang 3 dibagi 2 gitu Pak. 2 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Yang laki-laki itu umur 10 tahun. Ketika dia mimpi basah, keluar calon manusianya, itu adalah hukumnya udah Pak. Kalau 10 tahun nggak keluar, nggak mimpi-mimpi, maka tunggu sampai 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun mau keluar atau tidak, itu sudah akil balik. Kalau perempuan umur 9 tahun keluar lampu merah, maka itu adalah tandanya balik. Umur 10 tahun ngimpi basah, 2 tuh ya, itu adalah tandanya balik bagi perempuan. Kalau lampu merah juga nggak ada, calon manusia juga nggak ada, maka tunggu sampai 15 tahun. Nah ini yang wajib Jum'ah itu adalah orang yang sudah akil balik, yaitu mukallaf akil balik, dan juga laki-laki dan juga merdeka. Laki-laki Pak. Kalau perempuan nggak wajib sholat Jum'ah. Laki-laki yang diwajibkan wajib sholat Jum'ah itu. Fala talzamu ala unsa wa khunsa wa man bihi rikun. Dan juga tidak wajib sholat Jum'ah kepada perempuan dan juga kepada apa sih Pak namanya? Bencong ya. Bencong sekarang bencong bener, bebencongan Pak. Hah? Bapak udah tahu tandanya bencong? Bukan hanya kayak perempuan, bukan Pak. Kalau laki-laki barangnya kecil, segede cabai rawit. Itu betul Pak, itu kecil.
Kalau perempuan, ya lihat lubangnya yang kecil Pak. Gitu, itu bencong. Nah sekarang ada juga hunsa muskil. Dia punya dua barang. Barang laki-laki ada, barang perempuan ada. Tapi kecil semua. Itu baru hunsa, itu baru bencong yang tidak wajib Lah kalau bencong zaman sekarang gede tiang ini. Itu bukan bencong, itu penyakit. Itu dilawan. Subhanallah. Kenceng lagi. Masya Allah. Tabarakallah. Gusti. Di situ Pak. Itu khunsa. Ini yang tidak wajib Jum'ah, yang bencong menurut aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut gitu Pak. Itu namanya bencong. Waman bihi rikun, dan juga manusia yang jadi abid. Abid itu zaman sekarang udah nggak ada Pak. Belum saya mendengar. Abid itu seorang manusia hamba sahaya diperjualbelikan. Asalnya dari peperangan kaum muslimin dan kaum kafirin. Ketika satu kampung kaum kafirin diserang kaum muslimin, di situ misalnya diambil muslimin, dibikin abid, dijual belikan seperti kambing dan juga unta. Tapi nggak dipotong, nggak, cuma diambil kerjanya. Itu harganya sama Pak, mahal itu. Dimana rajin dan enggaknya Pak. Kalau yang malas mah ya murah harganya Pak. Kerjanya maksudnya gitu. Itu abid. Nah itu juga tidak wajib Jum'ah karena dia punya kewajiban untuk kepada tuan gitu. Itu tidak wajib Jum'ah. Itu namanya rikun. Wa in kutiba li nafsihi. Dia sudah jadi abid. Seperti apa? Jadi dia punya duit sendiri, tanya ke tuannya, saya pengen merdeka, berapa saya harus? Enggak seperti motor zaman sekarang gitu Pak, atau mobil gitu Pak ya. Boleh, tapi uang DP-nya kamu sekian, tiap bulan sekian. Itu belum jadi manusia merdeka, masih jadi abid, tapi abid mukatab sedang menyelesaikan pembayarannya dicicil seperti kita, berarti abid motor kita motor abid tuh Pak. Belum lunas. Belum merdeka tuh motor. Nah itu linapsi. Karena kalau abid mukatab itu karena masih kurang. Sebagian sudah merdeka, sebagian belum bebas. Kalau motor kita sebagian masih milik showroom, sebagian udah milik kita. Karena kita sudah bayar DP Pak. Gitu. Nah itu diantaranya. Itu linapsi. Itu yang pertama. Yang kedua mutawatinin. Wajib Jum'ah itu kepada orang yang berumah di situ Pak, punya rumah di situ, mutawatin, punya rumah di daerah yang didirikan Jum'ah. Karena Jum'ah itu Pak ada yang wajib mendirikan, ada yang wajib mendirikan Pak. Bukan sholatnya, mendirikan sholat Jum'ahnya di hari Jum'ah. Kenapa? Kalau satu kampung cuma ada 30 orang menurut mazhab Imam Syafi'i atau 39, maka itu belum wajib mendirikan sholat Jum'ah. Ini madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab Imam Maliki 4 orang saja sudah boleh, tapi harus di kota bukan di kampung. Gitu Pak. 4 sudah boleh. Kalau madhab Imam Syafi'i harus 40 orang yang akil baleg, bukan dengan bencongnya, bukan. Yang balegnya perempuan, laki-laki, dan laki-laki sudah akil baleg. Maka kalau sudah ada 40 orang itu sudah wajib mendirikan sholat Jum'ah. Kalau tidak, hukumnya jadi dosa. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Nah sekarang permasalahannya bagi orang yang baru 39, 38 atau 30, ini Jumatnya wajib juga. Sholatnya wajib, tapi tidak wajib mendirikan. Mana dia Jumat ke masjid, ia kedengaran adzan oleh kuping dia. Ke situ kewajibannya. Ntar kita ketemu Pak. Ini supaya membedakan ada wajib sholat Jum'ah, ada wajib mendirikan Jumat. Gitu Pak. Mendirikan itu diadakan sholat Jum'ah. Nah itu Pak. Itu diantaranya. Di sini mutawatinin bimahallil Jum'ati. Dia harus punya rumah, tidak akan kemana-mana lagi. Di situ hidupnya dan memang dia rumahnya di situ Pak. Itu mutawatin. Apa sih namanya, berumah tangga di daerah
yang ada tempat, yaitu mau mendirikan sholat Jum'ahnya. La yusafiru min mahalli iqamatiha soifan wala syita'an illa lihajatin katijaratin wa ziyaratin. La yusafiru, ketika sudah ada 40 orang Pak di kampung itu dan sudah didirikan Jum'ah, maka yang 40 tidak boleh keluar dari kampung selama belum Jumat dilakukan. Nanti ada kalau keluarnya malam Jumat ada yang hukum makruh, kalau keluarnya subuh jadi hukum dosa gitu Pak. Karena kalau dia jalan tinggal berapa Pak? Nah itu jadi gagal lagi gak Jumat. Jumat kemarin Jumat sekarang enggak, kan jadi begitu. Gagal, makanya tidak boleh bepergian. La yusafiru min mahalli iqamatiha, tidak boleh bepergian dari tempat di tempat yang didirikan Jum'ah, dan dia termasuk yang 40 itu Pak. Nah gitu. Nah itu tidak boleh kemana-mana. Soifan, baik di waktu itu adalah waktu kemarau, wasyitaan, dan juga di waktu musim hujan. Enggak boleh jalan kemana-mana illa lihajatin, terkecuali ada kebutuhan, yaitu disebutnya darurat Pak, seperti katijaratin wa ziyarati ghairi ma'dzurin, seperti dagang harus berangkat, kalau tidak dagang tidak laku. Madorot nggak Pak kalau barangnya nggak laku, kira-kira apalagi yang dijualnya untung bala-bala. Bikin hari Jumat nggak boleh jalan, besok dijual hari Sabtu, udah basi belum? Ma'dzur itu harus dijual Pak, nggak apa-apa berjalan itu, jalan kemana-mana nggak apa-apa, nggak ada larangan. Kenapa? Karena itu kalau yang seperti tadi dilarang itu yang tidak ada ma'dzurnya, yang tidak ada uzurnya. Uzurnya itu seperti apa? Binahwi maradin, seperti sakit gitu Pak. Minal a'dzar allati marad bil jamaah. Udur Jum'ahnya yang sudah kita kaji barusan ya Pak ya. Bulan Syawal sudah kita mengkaji, masih udur sholat berjamaah, udur sholat Jum'ah. Berarti udur sholat Jum'ah pun sama dengan udur sholat berjamaah. Apa di antaranya kalau di kita yang sering terjadi? Hujan Pak ya. Masih ingat udur berjamaah, masih ingat gak Pak? Udah kelewat kita ngaji, udah lupa lagi, ya nggak apa-apa, yang penting ngaji aja dah. Ya kan itu kewajiban ngaji Bapak. Masalah ingat dan tidaknya itu tidak wajib, karena kita manusia itu pelupa nggak semuanya Pak. Al insan mahalul hatta wan nisan, manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Makanya kata Rasul, banyakin istighfar, jangan merasa benar aja, yang lain salah. Gitu kan, begitu zaman sekarang Pak ya. Akhir zaman, salah lu, gue yang benar. Bidah lu, nggak ada dari sananya. Kapan itu dari sana? Tanya aja Pak. Bil jamaah, pala jamu ala maridin, maka tidak wajiblah untuk melaksanakan Jumat walaupun 10 orang kalau orang itu adalah sakit. Illam yahdur ba'da zawal, kalau yang hadirnya itu sakitnya itu setelah jawal, maka itu mah pi mahali iqamatiha, di tempat diam-diamnya di kampung itu masih wajib Pak. Ini yang sakitnya ketika kita mau berangkat ke masjid dadakan sakit, maka itu adalah udzur Jum'ah. Tapi kalau sudah jawal dia baru sakit, makanya pergi Jumatnya jam 11 atau setengah 11. Kan sakitnya sudah jawal Pak. Ba'da zawal. Jawal itu apa? Matahari sudah condong ke barat sedikit, itu zawal namanya. Artinya sudah masuk waktu Jum'ah. Nah dia mah sebelumnya masih sehat, cuma sakitnya di masjid, jangan pulang Pak, tetap aja di masjid, takut Jumatnya nggak jadi. Kalau tadi ditinggalkan satu orang karena udzur, yang 39 gimana Pak? Tetap sholat Jumat karena itu ada udzur perjalanannya, tapi nanti wajib sholat zuhur. Kenapa? Karena Jum'ahnya nggak sah. Kenapa? Jumlahnya kurang satu, jadi wajib sholat zuhur gitu Pak. Nah itu diantaranya penerangan tentang Jumat. Berapa ya Pak Jumat itu? Watan akidu bi udzurin, dan juga sah Jum'ahnya kalau memang ada udzur, tapi tetap untuk ihtiyat sholat zuhur gitu Pak.
Sah Jumatnya sahwatan akidu bi udhurin. Nah kalau ada udzur satu orang sah Jumatnya, tapi tetap ihtiyat sholat zuhur 4 rakaat. Sudah bunyi tadi Pak ya? Udah belum? Ya kalau udah masuk tajibu lagi nih Pak. Ala mukimin. Paham apa itu tentang Jumat? Itu apa wajib Jumat itu tadi seorang laki-laki yang sudah akil balik. Perempuan tidak boleh melaksanakan Jum'ah dan mendirikan Jum'ah menurut Imam Syafi'i 40 orang. Wa tajibu ala muqimin wallahu. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan ada manfaatnya khusus bagi saya, umumnya sekalian, dan pula dengan berkat kajian Allah di tempat yang mulia ini, rumah Allah yang mulia ini, dan tujuan kita yang baik dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita jadikan hamba-hamba Allah yang soleh, dan ketika kita meninggalkan dunia ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Kalau nggak ada kita tutup aja dengan berdoa, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istauda'tuka ma 'allamtanihi wa qara'tuhu wa sami'tuhu farduduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.